Disinilah kemudian manusia bangkit. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka panik dan mengatakan, malaha, ada apa ini? Panik mereka, sehingga mereka mencela diri mereka. Ya wailana, man ba'athana min marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan kembali dari tidur kami ini? Disangkanya mereka habis terjadi kiamat kemudian diwafatkan, tidak dibangkitkan lagi. Rupanya tidak, mereka dibangkitkan kembali, sehingga mereka mencela diri mereka. Celaka diriku, siapa yang membangunkan aku? Tapi para malaikat dan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Adapun para malaikat dan orang-orang yang beriman menjawab perkataan orang-orang kafir, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Maka kata orang-orang yang beriman, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah kepada kalian dan apa yang telah diserukan kepada para utusan kepada kalian, tapi kalian ingkar. Inilah janji Allah bagi kalian. Jadi orang-orang yang beriman, mereka merasa senang, karena itulah yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Segera kembali kepada rumah yang hakikat, rumah yang abadi, rumah yang selama-lamanya, Jannatul Firdausi nuzulah, dan sorga-sorga yang lainnya yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, adapun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ketika di dunia selalu melakukan maksiat kepada Allah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak mau bayar zakat, berzina, minum khamar, berjudi, atau melakukan dosa yang lainnya, mujrimun. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ukhsyurul ladzina zalamu, kumpulkan semua orang-orang yang zalim itu, wa azwajahum, dan orang yang semisal mereka. Artinya orang-orang Yahudi kumpulkan bersama Yahudi, orang-orang Nasrani kumpulkan bersama orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha kumpulkan bersama orang-orang Buddha, para penyembah berhala kumpulkan dengan para penyembah berhala, para penyembah setan kumpulkan dengan para penyembah setan, ahli maksiat yang serupa kumpulkan mereka dengan yang serupa. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah, kumpulkan mereka dengan apa yang mereka sembah dari selain Allah. Kalau mereka menyembah matahari, kumpulkan di sana dengan abadatus syamsi, dengan para penyembah matahari. Mereka para penyembah bulan, maka kumpulkan dengan abadatul qamar. Kalau mereka penyembah patung, kumpulkan dengan abadatul asnam. Maka Allah mengatakan, ahduhum ila siratil jahim, giring mereka ke lembah-lembah jahannam. Waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum, hadapkan mereka kepada aku, karena mereka akan ditanya. Kita akan ditanya. Apa yang akan ditanya? Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amila fihi. Kata Nabi SAW, tidak mungkin bergeser kaki anak Adam untuk menginjak siratal mustaqim sampai ditanya tentang 4 perkara. Pertanyaan ini terjadi di padang mahsyar sebelum kaki kita mulai meniti titian jahanam. Di situ Nabi SAW mengatakan, usia kalian akan ditanya, kemana kalian habiskan? Masa muda kalian akan ditanya, kemana anda arahkan? Harta yang anda miliki akan ditanya, dari mana dan kemana kau belanjakan? Termasuk juga ilmu, sudahkah kau amalkan? Subhanallah, Nabi SAW menyebut kalimat syabab, muda, padahal masa muda bagian daripada umur. Kenapa Rasul mengulang
Tidak cukupkah Rasul mengatakan umur? Kenapa kemudian diulang dengan kalimat syabab, para pemuda? Karena usia muda sejak balik sampai usia 40 tahun adalah manusia-manusia yang rentan untuk melakukan maksiat. Karena di usia itu Allah berikan kekuatan, Allah berikan kenekatan, Allah berikan berbagai macam tantangan syahwat. Anda bisa melihat, apalagi anak-anak muda di zaman sekarang. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenakalan mereka luar biasa. Karena anak-anak muda itu rentan terkena syahwat dan rentan terkena syubhat. Makanya kenapa masa muda ini diulang oleh Nabi SAW. Lah ini ditanya, akan ditanya, waqifuhum, kata Allah, innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka kemudian berkumpul di sebuah padang yang disebut dengan mahsyar, bumi yang bukan kita pijak, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan matahari. Nabi SAW mengatakan bahwa jarak dekatnya matahari ke kita adalah 1 mil. Rawi ketika itu, rawi hadis, ragu-ragu apakah mil dalam bahasa Arab itu adalah kalimat yang menunjukkan jarak, ataukah mil itu kalimat yang menunjukkan alat celak. Tahu celak? Alat celak. Kalau memang mil itu adalah alat celak, berarti matahari di atas kepala. Tapi kalau yang dimaksud mil itu adalah jarak, mungkin agak tinggi sedikit dari kepala. Tapi di dunia saja, kalaulah Allah takdirkan matahari keluar dari garis edarnya, bumi ini hangus. Ini 1 mil, Anda bisa bayangkan. Dan kita akan berdiri di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi biyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Berapa tahun antum berdiri di padang mahsyar? Jaraknya kata Allah khamsina alfasanah. Khamsin, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kita hidup saja mungkin yang 100 tahun sudah untung. Kadang-kadang 70 tahun sudah banyak yang teler. Artinya di sini bahwa rupanya perjalanan kehidupan orang rihlah, mulai daripada hari kiamat sampai masuk surga, itu perjalanan yang melelahkan, nikmat. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan akhiratlah kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi, dan kehidupan yang selama-lamanya. Dan kehidupan dunia, kehidupan yang pendek dan sangat singkat dan tidak abadi dan tidak selama-lamanya. Tetapi walaupun demikian, panjangnya perjalanan kehidupan akhirat sampai kelak Allah masukkan orang ke dalam surga dan neraka, tetap saja ditentukan dengan pendeknya kehidupan dunia. Itu yang antum harus pahami. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dahsyatnya hari kiamat sampai Al-Quran memberi nama dengan berbagai macam nama tentang kiamat. Terkadang Allah memberi nama kiamat itu dengan Al-Qiyamah. Terkadang Allah menyebutkan Al-Qari'ah. Terkadang Allah menyebutkan Al-Haqah. Terkadang Allah menyebutkan At-Tammatul Kubra. Terkadang Allah menyebutkan Yaumul Fasl. Terkadang Allah menyebutkan At-Taghabun. Dan banyak nama-nama lain yang semakna artinya dengan kiamat. Dengan banyaknya nama ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Karena Allah memberi nama dengan nama yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai ketika manusia berada di padang mahsyar, datanglah seorang bapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengatakan, ya Rabb, inni aulad fid dunya. Wahai Rabb, aku semasa di dunia banyak anak. Kalau engkau mau, ambil seluruh anak-anakku, masukkan mereka ke dalam jahannam.
tapi selamatkan aku. Subhanallah. Seorang bapak menjadikan tebusan anak-anaknya biar dia selamat dari jahanam. Tapi apa kata Al-Quran? Allah mengatakan, ya waddul mujrimun law yaftadi min adzabi yawma idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi kalla innaha ladha, kata Allah. Ketika orang-orang yang berdosa itu berkehendak untuk menebus dengan anak-anaknya dari adab Allah Subhanahu wa taala, atau menebuskan saudara-saudaranya biar mereka saja yang masuk jahanam, masukkan aku ke dalam sorga, atau ditebus dengan seluruh keluarganya, masukkan seluruh keluarga aku ke dalam neraka, nggak apa-apa, tapi masukkan aku ke dalam sorga. Tapi Allah mengatakan, kalla, tidak, innaha ladha, tidak, kalian tidak bisa menebus. Kalian sudah dicap akan masuk neraka, tidak bisa ditebus. Subhanallah.